Bahkan sholat witir didahulukan, sholat witir 1 rakaat itu lebih utama daripada sholat tahajud. Meskipun dengan banyak rakaat 12 rakaat itu masih lebih utama sholat witir kalau 1 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Ya Allah ya'ala darajatihim jannah wa ala ashabihi wa ala wa barakatihi wa nafahatin bid-din wa dunya wal akhirah waj'alna min hasbihi wa rizqna Muhammadan tayyibatan ala nabiyyina shunna bi sunnatihi fi khairin wa lutfin wa afiyatin jazana hamd ma nahnu ya mushahid asma'a نعمنا إنعامنا وصوفيات المحققين أينما كان من الشر الأرض إلى مغربها بريا بحريا بين روح والدينا وشيخنا ومعلمنا ذوي الحقوق علينا أجمعين بين روح أمواتنا وأموات هذه البلدة وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا مؤلف هذا الكتاب شيخ سالم بن سليمان المسؤولي في الشيخ من حضر المشرف من حضره وأسسه من حضر علماء وشيخ مشهور وهم اسمه ما إلى وحين إن الله يغفر ما يرحمني بدرجات من جنة الله وسلم وبركات من أبعد من الدين من آخر بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kula menaken para ibu-ibu fataya sarengan monggo tanggojaken syukur dumateng Gusti Allah taala. Alhamdulillah wonten ing siang menika kita sedaya tesih berparingi pinten-pinten kenikmatan dari Gusti Allah. Tesih berparingi kesehatan zahir batin sehingga sakit ngrawuhi menghadiri ngasutin wonten majelis mriki. Mugi-mugi anggenipun kita hadir wonten majelis mriki, majelis ingkang sae kanthi niat ingkang sae, acara ingkang sae. Mugi astu pikantuk ridhonipun Gusti Allah taala. Pun paring kadang manfaat barokahipun, ugi dipun paringi istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita tansah kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi kita istiqomah anggenipun maos shalawat astu kita sedaya dipun akeni dados umatipun Kanjeng Nabi kanthi harapan pikantuk syafaatipun milih dinten menika wonten donya khususipun benjang wonten dinten kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharaini amin. Wa alla yataqaddam lan yen to ora disiki sapa makmum alaihi ing atase imam, ora ngejoni maksudnya alaihi ing atase imam fil mauqifi ing dalem nggon ngadeg. Tesih nerangaken syarat-syaratipun
jamaah. Syaratipun jamaah nika didhawaken wonten 11. Mun dibahas sekawan. Nggih, nika pertama Allah ya'lama butlana sholati imami. Seorang makmum tidak meyakini batalnya sholatnya imam sebab hadas atau yang lain. Nomor 2, makmum tidak meyakini wajib qadha'nya sholatnya imam. Nomor 3, imam tidak sebagai makmum. Nomor 4, imam tidak seorang yang ummi atau orang yang bodoh. Niki nomor gangsal wa alla yataqaddama alaihi fil makmum. Syarat yang kelima yaitu makmum tidak boleh mendahului imam dalam atau pada tempat berdiri. Artinya tidak mendahului, boten pareng ngejoni. Bagaimanapun imam harus berada di depan. Makmum boten pareng ngejoni tenggene napa imam. Wa ya'lamu wa ayya'lama lan yen to ngawruhi sapa makmum intiqalati imami ing pira-pira perpindahane imame makmum. Makmum harus mengetahui perpindahan dari imamnya. Maksudnya perpindahan seperti perpindahan dari rukun satu ke rukun yang lain. Mengetahuinya baik dengan cara melihat secara langsung, melihat imam secara langsung, atau melihat orang yang melihat imam, atau mendengar suaranya imam, atau mendengar suaranya orang yang menyampaikan suaranya imam. Jadi syarat makmum yang nomor 6 niku harus mengetahui perpindahannya imam baik dari rukun satu ke rukun yang lain. Imam takbiratul ihram, imam ruku', i'tidal, sujud dan seterusnya, niki makmum harus mengetahuinya. Lah mengetahui niki baik dengan mengetahui secara langsung. Makmum mengetahui imam, melihat imam langsung, atau makmum melihat orang yang melihat imam. Maksudnya misalkan jamaah itu panjang, jamaah wadah, makmum yang bagian belakang tidak bisa melihat imam, tapi dia melihat orang yang bisa melihat imam. Jadi boleh. Atau tidak bisa melihat, juga tidak bisa melihat orang yang melihat imam, tapi mendengar suaranya imam. Kados tenggene masjid-masjid untuk makmum wanita. Niki mboten saged melihat imam, mboten saged melihat orang yang melihat imam, tapi mendengar suaranya imam. Tidak mendengar suaranya imam karena suaranya imam sangat pelan, tapi mendengar suaranya orang yang menyampaikan suaranya imam. Gambarannya ngeten. Tapi lek ing daerah mrikian sing kathah imam sampun pakai pengeras ya, pakai mic. Terus langsung mendengar suaranya imam. Seandainya mboten biasanya kados gambaran ngeten. Teng masjid yen kula biasane lare-lare pun kula ajari. Lek golek sak wayah-wayah mike imam mati.
sampean kudu mbanterne suara imam. Artinya imam Allahu Akbar, nanti makmumnya Allahu Akbar. Nanti ada seseorang yang mengeraskan suaranya. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Napa kados teng Mekah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Ini termasuk balik namanya. Orang yang menyampaikan suaranya imam. Nah, seorang makmum seandainya tidak bisa melihat imam atau tidak bisa melihat orang yang melihat imam atau tidak bisa mendengar suaranya imam tapi mendengar suaranya orang yang menyampaikan suaranya imam, maka ini sudah bisa cukup. Nah, kok keempat-empatnya tidak ditemukan, maka maknanya tidak sah. Ya, dalam gambaran ini terus kami dalam satu masjid atau musola, ini keranten jamaah sengawas di putri-putri, di palestran putri tentunya tidak bisa melihat imam, jelas. Tidak bisa melihat orang yang melihat imam, satu dua tidak masuk. Tidak mendengar suaranya imam seandainya listriknya mati, biasanya pakai mic, tidak bisa mendengar suaranya imam. Dan ketika listriknya mati, mic-nya mati, meskipun listrik tidak mati, mic-nya mati misalkan, ini tidak ada orang yang mengeraskan suaranya imam. Seandainya dari palestran putri itu suaranya imam kok tidak terdengar, masih terdengar aman. Kalau suaranya tidak terdengar, maka makmumnya orang-orang semua di palestran putri ini tidak sah. Dan terus bagaimana? Langsung mufaroqah. Seandainya ada kasus dengan jamaah di masjid, misalkan di palestran putri itu biasanya hanya mengandalkan suaranya imam dari mikrofon. Kemudian nanti kalau tidak mendengar, maka jangan teruskan jamaahnya. Terus bagaimana jenengan sholat mufaroqah? Artinya diniati di dalam hati, niat saya memisahkan diri dari imam. Atau seandainya, tapi prakteknya ini harus podo pinter kabeh. Orang di depan jenengan ya kok memisahkan diri, ya jenengan langsung makmum dengan orang ini seperti penjelasan tentang imamah kemarin. Ya langsung pokoknya manut aku makmum karo wong iki. Karena jika tidak mufaroqah, jika tidak niat memisahkan diri, jenengan masih saja ngeyel ikut makmuman, ini sholatnya batal. Karena tidak memenuhi syarat. Harus melihat imam, tidak bisa. Melihat orang yang melihat imam, tidak bisa. Mendengar suaranya imam, tidak bisa mendengar. Mendengar suaranya orang yang menyampaikan suaranya imam, tidak bisa. Jadi keempat-empatnya tidak terpenuhi, maka syarat menjadi makmum ini batal. Artinya kalau diteruskan maka sholatnya makmum batal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayya'lama intiqalati imam. Terus ngeten ya. Seperti kemarin ya ketika kula kali rencana teng Solo, kalau Solo ya. Niku kami jamaah subuh di Tengah Ratang, Jalan Raya. Terus kemudian ketika sholat, karena kami tidak bisa melihat imam dan suaranya imam kadang tidak begitu jelas, maka kami mengikuti orang yang bisa melihat imam ke depan. Terus bagaimana? Ini karena kita mengikuti orang yang bisa melihat imam, berarti seakan-akan posisinya orang yang bisa melihat imam yang kita buat contoh niku sebagai imam, sehingga kita tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya. Pun kita mau gambaran merah-merahan. Saumpami soalnya yang memiliki imamnya yang memiliki. Kemudian ada makmum yang di luar mangan ini, yang daerah ini.
ada pintunya. Makmum yang di luar itu tidak bisa melihat imam seandainya tidak mendengar suaranya imam, tidak melihat tentunya, misalkan tertutup dan tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar suaranya orang yang menyampaikan suara imam, hanya patokan orang yang di tengah pintu, di depan pintu ini. Wes, maka makmum yang di luar dalam hal takbiratul ihramnya itu tidak boleh mendahului orang yang di depan pintu. Meskipun imam sudah takbir, tapi yang di depan pintu itu belum takbir, tidak boleh mendahului. Kalau mendahului takbir maka sholatnya tidak sah. Karena posisinya meskipun dia makmum, tapi karena dibuat panutan, ini bukan dijadikan imam, dia jangan salah paham, tapi hanya untuk menyambungkan kepada imam, maka dalam hal takbiratul ihram itu tidak boleh mendahului. Sebagian mengatakan bahkan juga dalam masalah salam tidak boleh mendahului. Nah, masalah rukun-rukun yang lain tidak sampai membatalkan, paling-paling terkena hukum makruh. Sebagaimana kita sebagai makmum seandainya kalau kita jenenge makmum imam belum rukuk, kita sudah rukuk, yang penting tidak sampai melewati dua rukun yang panjang, maka tidak sampai membatalkan sholat. Jadi gambaran inti kalau mengetahui perpindahan imam ini harus seperti ini. Jelas, nanti saya kira ditanggapi. Wa ayyajtami'a lan yen to kumpul sapa imam lan makmum fi masjidin ing dalem masjid au fi talati mi'ati dhira'in utawa ing dalem 300 dhira' takriban apane kira-kirane. Syarat yang ketujuh, imam dan makmum harus berada dalam satu masjid atau tidak dalam satu masjid, dalam satu tempat, satu ruangan yang jarak maksimalnya 300 dhira'. 300 dhira' itu berapa? Kurang lebih 150 meter. Bisa lapangan gitu. Karena satu dhira' itu 1 meter, kurang lebih setengah meter. Jadi 300 dhira' kurang lebih 150 meter. Apa sih kalau kita jamaah tekniknya jelas, imamnya yang berigi, makmum kalau guri, ini masih dekat, belum ada 150 meter. Tapi kalau di dalam masjid itu tidak ada batasan maksimalnya, tidak ada batasan. Meskipun makmumnya satu tok loh ya. Masjid seandainya ada masjid yang luasnya 500 meter saja. Imamnya di depan, makmumnya satu tok ini bisa. Karena masih dalam lingkup satu masjid. Tapi dengan syarat tadi bisa melihat imam, bisa mendengar suara imam. Artinya inti kolat perpindahan imam dia tahu. Tapi kalau di luar masjid itu ada batasannya. Ada batasannya ini maksimal 150 meter. Imamnya di depan, makmumnya di belakang pol 150 meter masih bisa. Kenapa kok 150 meter? Ini secara umum orang berteriak masih bisa didengar suaranya. Secara umum, orang bengok itu bisa dikerum. Tapi kalau melebihi 150 meter ini pun betul terdengar. Jadi dalam satu masjid. Nah, tapi ini praktek kayak ini dalam masyarakat kita tidak terjadi karena masjid cilik wis kebet musala wis ageng salate malah nang omah karo bojone tok. Pun wa ayyan wiyalan yen to niat sapa makmum al-qudwata ing manut utawa ing makmum awil jamaata utawa niat jamaah. Niki mun terbahas kalau ben syarat yang ke-8 yaitu makmum harus niat menjadi makmum. Kalau dia mau dibahas, kalau imam tidak wajib niat menjadi imam kecuali dalam 4 sholatan. Dengan terbahas pertemuan 2 minggu yang lalu. Terus jenengan tidak sah sholatnya. Sholat mengikuti orang di depannya tapi tidak niat makmuman.
Terus kalau gambaraken kok. Jadi ketoke nek arep ora jamaah, ora penak, wis ora tak niati jamaah, tapi nopo gerak-geriknya semua mengikuti gerak-geriknya imam, tapi tidak diniati berjamaah, tidak diniati menjadi makmum, maka sholatnya dihukumi tidak sah, batal sholatnya. Harus niat makmuman. Wa ayyatawafaqa lan yen to cocok. Nggih. Cocok cocokan saling mencocoki apa nazmu sholatihima runtute sholate imam lan makmum. Runtute sholate imam lan makmum. Terus napa urut-urutan sholatnya imam dan makmum itu harus cocok. Artinya tidak boleh napa geser. Contohnya ada makmum sholat zuhur, imamnya sholat gerhana. Ini berbeda karena gerhana berdiri 2 kali, rukuknya 2 kali dalam 1 rakaatnya. Ini tidak boleh. Yang penting sholatnya sama, meskipun itu sholat sunnah dengan sholat fardu boleh. Makmumnya sholat sunnah, imamnya sholat fardu, jamaah boleh. Atau dibalik, makmumnya sholat fardu, imamnya sholat sunnah. Jenengan tidak ke masjid, sholat pengen jamaah maghrib, ternyata sudah selesai. Terus ada orang yang sholat ba'diyah maghrib, kemudian jenengan makmuman dengan orang tersebut boleh, meskipun tahu kalau itu orang tersebut orang sholat nama sunnah boleh, apalagi tidak tahu malah betul apa tahu. Tapi kalau sholat apa? Aku tegak dia, terus aku tak melu. Kita biasa kadang pondok yang ngoten niku. Yang penting ini sampai jangan sampai meninggalkan apa? Jamaah. Jadi runtut sholatnya harus sama. Makanya di belakang napa tidak diperbolehkan orang yang mengqashar sholat niku tidak boleh makmuman sama orang yang menyempurnakan sholat dia sholatnya 2 rakaat, makmuman dengan orang yang sholat 4 rakaat. Wa alla yukhalifa. Dia mau kalau penjelasannya kalian tuh dereng menemukan. Kalau akan mencontohkan ada orang sholat sunnah makmuman dengan sholat fardu. Niku dereng nanti menemukan nama ibaratnya. Nek sholat fardu makmuman dengan sholat sunnah. Niku banyak. Selanjutnya wa alla yukhalifa yen to orang bedani, orang nulayani sapa makmum ing imam fi sunnatin ing dalam kesunnatan fahisyatal mukhalafati kelawan banget oleh nulayani. Niki contoh-contohnya banyak yang terbahas ini masalah sebab-sebab sujud sahwi kok. Jadi seorang makmum itu tidak boleh berbeda dengan imam dalam kesunatan, di mana perbedaannya itu sangat tampak. Sangat tampak. Contohnya apa? Contohnya nyata. Kunut niku hukumnya sunnah arba'ah. Seandainya imamnya kunut, lalu makmumnya langsung sujud, dan ini kan mau imamnya saya ngadeg kok makmumnya sujud, ini sangat tampak. Atau dalam contoh imamnya tasyahud awal termasuk sunnah arba'ah. Imamnya tasyahud awal, makmumnya langsung ngadeg menuju rakaat ketiga. Niki sholatnya makmum dihukumi batal jika dia tidak kembali mengikuti imam. Maka dalam praktek orang sholat subuh atau sholat witir di pertengahan Ramadan yang kedua, yang pertengahan akhir mulai tanggal 16, imamnya kunut kok makmumnya bablas sujud, maka harus kembali untuk mengikuti sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Begitu juga dalam tasyahud awal ini pun kita bahas kemarin ini masalah sebab-sebab
sujud sahwi. Nggih, pun jelas. Jadi walhasil antara imam dan makmum niku tidak boleh ada perbedaan. Makmum bagaimanapun harus mengikuti imam. Imamnya ndak sujud sahwi, makmum tidak boleh sujud sahwi. Wong imame kecuali lek imam sudah sapam, makmum baru melakukan sujud sahwi niku diperbolehkan karena posisinya makmum sudah tidak menjadi makmum karena imam sudah salah. Lek imam sudah salah, makmum sudah tidak dianggap makmum lagi. Pon yang terakhir wa ayyutabi'a lan yen to manut sapa imam makmum ing imam. Yang nomor 11 yang terakhir, makmum harus mengikuti imam. Belum maksudnya terus nanti. Maksudnya makmum tidak boleh mendahului imam. Jadi takbiratul ihram harus mengakhirkan diri dari imam. Tidak boleh mendahului dua rukun fi'li secara sengaja dan juga tidak boleh ngeri dua rukun fi'li tanpa adanya uzur. Ini pun dibahas dan gini nengok perkara-perkara yang membatalkan sholat. Nah kan meskipun dalam rukun-rukun yang lain itu tidak sampai membatalkan sholat, bareng itu tidak sampai membatalkan sholat. Makmum ada satu barengi imam yang disunahkan apa? Membaca amin, itu sunnah. Selainnya barengi imam niku selain takbiratul ihram dan salam niku hukumnya makruh. Nek barengi takbiratul ihram dan salam bisa membatalkan Allah sholat. Maka yang lebih baik sebagai makmum niku bagaimana? Yang paling baik adalah makmum tidak melakukan rukun kecuali setelah imam sudah menyempurnakan rukunnya. Niki sekitar pas bab napa pun atas kula jelasaken dalam prakteknya tadi. Yang sering yang banyak di mana-mana jamaah itu di mana-mana itu senengane makmum niku kepengen balap imam. Nggih. Nek imame napa baperan diseneni. Jadi makmum kepengen balap imam. Itu sering kita temukan dalam praktek sholat. Seharusnya kan dalam hadisnya wa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu wa idza raka'a farka'u. Artinya ketika imam sudah takbir maka takbirlah. Orang kok tengah-tengah takbir, imam takbir, makmum takbir. Tapi nah salah dalam masuk fikihnya untuk takbiratul ihram dan salam niki harus mendahului jelas tidak boleh, barengi tidak boleh. Tapi selain rukun takbiratul ihram dan salam niku lek barengi untuk amin disunahkan. Untuk selainnya makruh tidak sampai batalkan Allah sholat. Lek mendahului, nah itu kalau dua rukun fi'li bisa membatalkan sholat. Dalam prakteknya, imam rukuk Allahu Akbar, imam lek dereng pelek, berarti makmum masih dalam posisi berdiri. Lek imam sampun pelek, makmum baru rukuk Allahu Akbar. Ini kan sami Allahu liman hamidah. Imam plek, makmum nek dereng plek, makmum berarti masih dalam posisi rukuk. Mungkin nek masalah ke rukuk dan ke i'tidal tidak begitu nampak. Yang paling nampak menuju ke sujud. Ini paling nampak makmumnya pengen ngiter imam. Jadi dari i'tidal menuju ke sujud. Sebaiknya kan wajib. Sebaiknya bagi makmum tetap dalam posisi i'tidal sampai imam sudah masuk menempelkan napa? Hadulnya tenggine napa? Tenggine tempat sujud. Allahu Akbar. Nek ampun dan ngeten iki baru makmum wajib menuju tenggine sujud. Tapi praktek yang ada kebanyakan kan betul.
nembe Allah Yusuf. Terus kemudian yang paling nampak lagi ketika menuju rakaat kedua setelah sujud yang kedua. Sujud pertama Allahu Akbar, firli. Sujud lagi Allahu Akbar. Kemudian langsung berdiri menuju rakaat kedua. Allahu Akbar. Imam dereng bar ngadeg cecek, berarti posisi makmum masih dalam keadaan sujud. Nah ini bukan kebanyakan makmum ngiter. Nah kayak ini hukuman apa makmum? Tidak dilakukan orang. Meskipun tidak sampai membatalkan apa? Membatalkan sholat atau jamaah, tapi di situ mengurangi pahala bukan pahala sholat secara khusus. Pahala, misalkan dia membarengi di dunia rukuk, berarti pahala rukuk. Ini tidak pahala rukuk, tidak sempurna. Lalu itu mana? Termasuk kemarin terjadi masalah tasyahud akhir menurut terang ini salam. Sebaiknya makmum itu salamnya setelah imam salam kedua. Tapi banyak imam lebih Assalamualaikum warahmatullahi. Koyok kabeh, imam makmum langsung mengikuti apa? Salam. Ada yang baik imam salam kedua, setelah imam salam kedua makmum baru napa? Salam yang pertama. Meskipun ini hukumnya tidak wajib. Tidak apa-apa, artinya tidak sampai batalkan sholat. Seandainya imam salam pertama, makmum langsung mengikuti napa? Mengikuti salam. Yang paling penting, makmum tidak mendahului takbiratul ihram, tidak mendahului salam, tidak mendahului rukun-rukun fi'li dua rukun, atau mengakhiri ngeri dari dua rukun tanpa adanya uzur. Sedangkan amin itu membarui imam hukumnya malah disunahkan. Mencekap yang pada angkat jelas parang. Makanya kan di dalam sholat itu yang wajib dibaca. Nah, biar tidak salah paham harus difahami dulu. Makna baca itu bagaimana? Baca itu al-qiraah yang dinamakan qiraah at-talaffuz bihaitsu ismi'u nafsahu. Jadi melafadzkan sekiranya bisa terdengar dirinya sendiri, ini minimal. Sehingga selain yang rukun kauli ini menentang nopo-nopo, tapi dia tidak mendapatkan pahala tersebut. Di batin pun ya sama saja. Disunahkan membaca surat. Bagi imam ataupun makmum dalam sholat sirriyah, sholat zuhur atau sholat nafil ngasar, niku dalam rakaat pertama kedua niku disunahkan membaca nafil surat, baik imam dan makmum. Jenengan setelah Fatihah terus kemudian membaca surat Ikhlas misalkan di batin, ini sebenarnya salah. Saya membaca dengan batin ini kata-kata yang salah. Saya membatin, ngoten tok. Karena istilah membaca itu harus ada nafil suaranya. Yang makna membaca itu seperti itu, makna qiraah. Sehingga jenengan nek boleh dan tidaknya boleh saja, tidak mempengaruhi keabsahan sholat tetap dihukumi sah, tetapi tidak bisa mendapatkan pahala yang disediakan untuk membaca surat, pahala yang disediakan untuk membaca doa ruku, untuk membaca doa i'tidal, doa sujud, doa duduk antara dua sujud dan seterusnya. Karena tidak dilakukan, hanya di batin tidak mendapatkan pahala. Di tengah-tengah baru ingat, sudah ingat, artinya sholat masih belum selesai, harus mengulangi dari Allah. Kalau jenengan ingat, saya tadi rakaat pertama Fatihahnya kok tidak dikeraskan, maka langsung dikumibat ketika masih dalam sholat masih dalam sholat. Seandainya sholat misya tasyahud akhir baru kelingan, maka menambah 4 rakaat lagi. Jadi yang 4 niki mustroh.
nggih, sia-sia. Nek jenengan pun masuk tasyahud yang kan tasyahud akhir di rukun qauli iki harus dikeraskan. Kemudian jenengan asale sing at-tahiyyatu niku mek kalem nggih. Pas wayah asyhadu alla ilaha illallah ya mau dari awal sampai sini kok saya tidak keras, maka mengulang dari awal balik. Mengulang at-tahiyyat, sebutlah dari sholatnya at-tahiyyat. Karena yang ditinggalkan napa qiraah tahiyat. Misalkan Fatihah yang sholat 4 rakaat yang tidak meneraskan adalah Fatihah di rakaat yang ketiga, maka mulai rakaat ketiga keempat ini kan tidak dianggap, jadi menambah 2 rakaat lagi dan seterusnya. Itu disertai sujud sahwi. Napa? Disertai sujud. Nggih, setelah sebelum salam karena itu termasuk perkara yang jika disengaja dilakukan itu membatalkan. Tapi karena dilakukan sebab lupa kan tidak membatalkan. Nah, maka nanti sebelum salam disunnahkan sujud sahwi. Nah, yang baik itu ketika imam membaca Fatihah, makmum mendengarkan. Nah, setelah amin baru makmum membaca Fatihah. Aslinya kan ngene, aslinya niku seandainya imam niku mempraktekkan dengan pas ya, dari teori ilmu fikih niku kan cara setelah takbir semua baik imam dan makmum niku membaca doa iftitah. Setelah itu imam membaca Fatihah, makmum diam mendengarkan napa bacaannya imam. Setelah amin gantian imam yang diam. Napa tidak baik langsung membaca surat. Jadi imam diam sebentar sekiranya makmum menyelesaikan membaca napa Fatihah. Kemudian setelah dikira-kira ini makmum sudah selesai, imam baru membaca surat. Nah, ketika imam membaca surat, makmum bagaimana? Makmum mendengarkan lagi. Jika makmum mendapat pahala mendengarkan Fatihahnya imam, mendapat pahala mendengar napa bacaan suratnya napa imam. Tapi praktek yang seperti ini jarang. Oke, ada kula pun dipraktekkan. Ya, terus ya baik yang imami ya napa mertua kula utawi kula niku setelah Fatihah kita diam sejenak untuk memberi meskipun itu salat tarawih. Kalau salat tarawih di sana. Salat tarawih niku Fatihah tenang kula yang sekedar memberi kesempatan batin itu lebih membaca napa. Memang sebaiknya ngoten sebaiknya. Seandainya imam tidak ngoten, tetap makmum yang baik membaca Fatihahnya setelah Fatihahnya imam, setelah amin baru membaca napa Fatihah. Pripun? Nggih, ketika imamnya tidak berhenti sejenak. Jadi kita tidak mendapatkan pahala mendengar bacaan suratnya imam. Yeah. Terus ini sering ditanyakan karena hadisnya Kanjeng Nabi, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih utama daripada dunia seisinya. Niki lek menurut ulama fikih, ya, hadis tersebut niku diarahkan pada sholat qobliyah subuh. Ya, ada sholat fajar niku ya sholat qobliyah subuh. Dalam hadis niku banyak Kanjeng Nabi menyebutkan kata subuh niku dengan kata fajar. Makanya dalam misalkan dalam bab sholat ya, waktunya sholat isya dimulai habisnya waktu maghrib sampai kapan? Sampai munculnya fajar, bukan sampai masuk ke subuh. Makanya kalau digini surat nama itu inna anzalna hatta matla'il inna anzalna fi lailatul Lailatul Qadri khairum min tanazzal malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Ya. Jadi niku fajr sampai subuh.
Jadi sampai itu fajar yang dimaksud di situ adalah subuh. Meskipun ada sebagian biasanya nenggene toriko biasanya, niku sholat fajar sendiri, sholat qobliyah subuh nopo sendiri. Karena sholat fajar itu sebelum masuknya waktu nopo subuh. Sama ada yang mengatakan antara apakah sholat isyraq niku sama dengan sholat duha. Niku tentunya beda. Isyraq dengan duha itu beda. Isyraq itu kok begitu matahari nopo muncul dan sudah naik kira-kira 1 tombak dalam pandangan mata kita, niku masuk isyraq. Nanti duha kira-kira setengah jam lagi baru masuk waktu duha. Meskipun sebagian ulama mengatakan antara isyraq dan duha niku sama saja. Terus bagi kula pribadi niku dikatakan sholat fajar niku disendirikan nggih boten nate, karena nek dia dari guru-guru memahami rakaat al-fajr niku nggih qobliyah subuh niku. Jadi cukup napa qobliyah subuh niku yang masuk dalam hadis rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Ya sepindah malih meskipun dalam jamaah thariqah niku dibedakan, biasanya fajar sendiri, nanti qobliyah subuh sendiri. Nanti lek derek ingkang pendapat niku, pendapat ingkang thariqah wae. Lek napa jenengan misalkan takut kula atau kebanyakan yang diamalkan para masyayikh, para guru-guru kita niku nggih namung qobliyah subuh niku. Rakaat fajar nggih qobliyah subuh niku. Terus hadis 2 rakaat fajar lebih utama daripada dunia seisinya, itu yang dimaksud adalah sholat qobliyah subuh. Betul apa? Terus zaman sahabat antara Sayyidina Abu Bakar kali Sayyidina Umar, ya ini betul itu pokoknya antara kedua ini, ya, ada seseorang sahabat yang bertanya pada Kanjeng Nabi. Niki kalau lagi kesukaan mungkin terbalik atau yang nek boten itu Sayyidina Umar niku melaksanakan sholat witir Sayyidina Abu Bakar setelah tidur. Dia bangun tidur, nanti sholat tahajud, terus kemudian ditutup terakhir dengan sholat witir. Kemudian Sayyidina Umar niku sholat setelah sholat isya, sholat witir, baru apa? Tidur, kemudian nanti bangun tidur hanya sholat tahajud dan tidak sholat witir lagi. Nah, terus ada sahabat yang ngatur pada Kanjeng Nabi, kok Sayyidina Umar dan Abu Bakar seperti ini yang benar mana? Kanjeng Nabi jawab, kode bener ya. Kanggo wong sing kira-kira kulino melek bengi, kulino qiyamul lail, maka yang lebih baik sholat witir dilakukan nanti setelah tidur, kemudian sholat tahajud, setelah sholat sunnah macam-macam, kemudian ditutup kalian sholat apa? Witir. Tapi bagi seseorang yang tidak kulino qiyamul lail, tidak terbiasa sholat malam, maka sebaiknya sholat witir dilakukan setelah sholat isya sebelum tidur. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa besarnya pahala sholat witir, sehingga agar orang itu tidak meninggalkan sholat witir. Sholat witir bukan saya nunggu Ramadan, ya. Artinya orang mengatakan aku pengen sholat witir bengi ra iso tanio. Lah itu bukan alasan, karena sholat witir bisa dilaksanakan sebelum apa? Tidur. Terus sholat witir itu sampai dipermudah kata seperti ini. Bahkan jenengan sholat witir dibarengkan dengan ba'diyah isya pun boleh. Jenengan setelah sholat isya, kemudian jenengan ba'diyah isya 2 rakaat. Niki sekalian diniati sholat witir, usolli sunat ba'diyatil isya'i wal witri. Langsung sholat witir 2 rakaat, kemudian qobliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, kemudian setelah salam jenengan menambah 1 rakaat lagi. Niki diperbolehkan. Nanti minimal 1 rakaat. Nanti yang paling tidak 3 rakaat. Ya Sayyidina Utsman itu sholat witir hanya 1 rakaat. Selama hidupnya sholat witir hanya 1 rakaat. Tapi menghadapkan Quran.
Oh, panjenengan niru aku tak terus Sayyidina Utsman mek sak rakaat tok macane kuluhu. Sayyidina Utsman itu hanya 1 rakaat, tapi menghatamkan apa? Al-Qur'an. Jadi kalau bisa kita sholat witir jangan ditinggalkan. Bahkan sholat witir dijauhkan, sholat witir 1 rakaat itu lebih utama daripada sholat tahajud. Meskipun dengan banyak rakaat 12 rakaat itu masih lebih utama sholat witir kalau 1 rakaat. Apalagi dengan sampai 11 rakaat. Rakaat sholat witir 1 rakaat itu lebih utama daripada sholat qobliyah subuh. Padahal kita tahu sholat qobliyah subuh pahalanya sama, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih utama daripada dunia seisinya. Jadi kita meskipun melok sing nglakoni ibadah sing enteng ning ganjarane kathah kok sholat witir niku. Enak banget. Betul sangat atas biji Ramadan. Tapi ketika jenengan sebelum tidur sudah sholat witir, maka nanti bangun tidur terus jenengan sholat sunnah, tidak usah sholat witir lagi. Nah, kalau lebih baikkan mana? Jadi kalau bagi orang yang kulino terbiasa sholat petang, maka sebaiknya sholat witir itu dilaksanakan setelah bangun tidur. Ya, bangun tidur setelah sholat sunnah, jadi sholat witir itu sebagai penutup sebelum masuk tadi sholat subuh. Nah, jenengan tengene bulan Ramadan setelah tarawih tentu lantai sholat witir, jenengan perlu jamaah kan sholat witir itu disunahkan berjamaah hanya di bulan Ramadan. Jenengan mengikuti jamaah setelah sholat tarawih, terus kemudian jenengan dalune mau sahur atau setelah sahur dan jenengan sholat sunnah, sholat tahajud, sholat hajat, tasbih yang lain, terus bagaimana? Tidak usah witir lagi karena sudah witir. Nah, kepengen mengambil afdhaliyah keutamaan, ya pun jenengan boten sandere sholat jamaah witir di masjid setelah sholat tarawih, tapi sholat witirnya nanti malam. Lek kira-kira bisa melakukan. Kira-kira boten nggih, mendingan ikut jamaah di masjid atau di mushola setelah sholat tarawih. Bedil niku basa Arab niku bunduqah. Bunduqah niku niki napa lek mengikuti pendapat sing ketat tegas niku tidak mencukupi, karena kecuali kalau kan namanya mimis, istilahnya pelurune niku kalau tajam niku memenuhi syarat. Kan termasuk syarat menyembelih niku kan harus dengan alat yang tajam, muhaddid ya sing tajam. Nah, sing musak kalau sing tumpul itu tidak memenuhi syarat. Nah, berbeda dengan panah. Panah kan apa? Tajam. Nah, kalau kita mengikuti pendapat yang tetap menyamakan, ya, menyamakan mimis atau peluru itu seperti bagaimana panah, ada yang mengatakan boleh, maka ya tetap dihukumi halal. Niki yang engkang kula permasalahkan, boten masalah disembelih dan botennya. Dan itu jelas seandainya memenuhi syarat tajam meskipun dari disembelih sudah dihukumi halal. Nah, misalkan pakai panah nih, atau ada peluru yang wajib, yang tajam, ini digunakan untuk nembak langsung mati, ini pun halal, bukan haram, halal, bukan disembelih. Nek pun mati lagi, bukan disembelih. Kecuali setelah ditembak atau dipanah itu kok tidak, masih belum mati, maka diharuskan disembelih. Jangankan kok tembak atau panah gitu, yang dibuat berburu itu anjing, itu bisa. Nanti kan ada anjing buruan, dalam Al-Quran dijelaskan nanti dihukumi halal. Anjing yang sudah terlatih, anjing yang pintar dilatih, artinya dia sudah mengetahui isyarat-isyarat dari tuannya. Kon melayu, kon leren, kon ini dia sudah bisa paham bahasa dari majikannya. Ini dijak untuk berburu. Kemudian buruan kijang misalkan sampai digigit anjing terus meninggal, maka ini kijang dihukumi halal. Terus bagaimana tentang gigitan anjing? Dalam mazhab Syafi'iyah karena anjing niku mughalladhah, niki yang gigitan anjing ini dibuang langsung. Yang lainnya dihukumi suci loh. Kita tidak tahu mana yang digigit, yang dilihat saja. Ketika tadi anjingnya
nggih pas ketika moro kalian betok buruan niki sing digigit misalkan bagian leher nggih pun yang bagian leher ini dihukum aja yang lain boten. Nggih. Lah ini kok halal. Bismillah itu bukan syarat, nggih. Bismillah itu bukan menjadi syarat saja. Nyembelih meskipun menyembelih ayam, menyembelih kambing ataupun apa nyembelih sapi, lembu itu membaca bismillah tidak wajib. Ya. Yang wajib itu dalam syarat sahnya penyembelihan itu hanya dua. Jadi qatul khulqum wal ma'rid. Jadi terputusnya atau terpotongnya dua otot besar, otot pernafasan dan otot untuk apa pencernaan. Ini naon? Kan ada otot yang kecil. Kalau yang ayam itu mungkin yang ada hitamnya itu tidak wajib. Tidak wajib. Yang penting itu terputus. Yang penting itu dua otot besar itu terputus itu sudah sah. Baik yang menyembelih itu laki-laki ataupun perempuan menghadap kiblat itu tidak wajib, membaca bismillah itu tidak wajib, itu hukumnya apa? Sunnah. Nanti nih hukumnya apa? Sunnah. Jelas ya. Kita kan orang Arab. Lah ecol apa betul? Lah ecol berarti halal. Betul apa-apa. Meskipun tidak mengenai leher, guys, terserah. Bahkan ketika orang mau menyembelih ayam atau sapi atau kambing yang sulit untuk ditangkap, mungkin pernah kasus asmanjine korban sapi berot ya, sapi nesu, sapi edan ngoten niku. Lah ini terus kemudian sampai ditembak sampai mati, langsung mati, ini halal, tanpa disembelih sudah halal. Boten napa-napa sampai terputus tel niku boten napa-napa, tapi kalau itu ada unsur kesengajaan niku terkena hukum haram dalam penyembelihannya, tapi dalam pekerjaannya. Tapi untuk ayamnya tetap dihukumi napa haram. Kalau ada dua pilihan, lebih baik terputus daripada terputus kepalanya langsung daripada ototnya tidak terputus. Kalau otot tidak terputus itu jelas haram. Kalau terputus sandan dan sental, nah niki hukum sembelihannya niki tetap halal. Halalan thayyiban. Bukan halal. Jadi yang kan kalau saking semangatnya kan tanpa sengaja. Jadi anaknya yang menyembelih tidak dosa. Tapi kalau disengaja diprotol nih, dan ini terkena hukum haram. Kenapa? Karena ta'dzim itu menyiksa. Karena dalam hadis ketika mau menyembelih fa'asinu adzabha, untuk yang baiklah dalam menyembelih. Karena ayam pun merasakan sakit sebagaimana manusia. Ngeten nggih. Kula niku sering bahkan dan kula sering ndamel status macam-macam dan putih-putih kula ngaos khususnya bagi majelisan niku karena banyak penyembelihan yang tidak sesuai dengan aturan syariat, yang hanya lubang mawon, bolong mawon, dan mriku akhirnya banyak orang awam yang tidak tahu, karena secara umum mereka menganggap bahwa ayam itu pokoknya daging ayam hukumnya halal tanpa melihat sembelihan itu sesuai aturan syariat maupun boten. Hanya sekedar lubang mawon ini tidak bisa hukumnya halal, Ini jelas mereka hukumnya haram karena ototnya belum terpotong. Makanya dari dalem niku kula kan biasanya kali istri kula yang peken niku kados ayam niku kula tingali oh iki bolong aja. Iki napa jenenge sembelihane tepat. Akhirnya kula tumbas teng mriku. Nah kalau ben niku nggih badhe ngaji ahatan niku dinten Sabtu larare kula kan blonjo teng peken tumbas daging kali bakule diparingi napa ndas ayam niku rong kresek.
Kula tinggal saya ojo iki sak delok. Ya alhamdulillah dari sekian banyaknya ndas niku ndase waras kabeh. Artinya sesuai dengan apa syariat. Jadi bisa apa dimakan. Makanya kok suatu ketika jenengan teng pundi, teng misalkan makan di rumah makan atau di mana, apa pas tumbas ikum teng pundi kok menemukan ayam di mana bagian kepala, bagian lehernya kok hanya lubang cuma bolong niku berarti teng niku bangkai. Niku batang hubungan apa? Haram. Dia ada perbedaan pendapat. Sebenarnya ketika sembelihan pertama sudah memenuhi syarat, ya sudah memenuhi syarat. Nah terkadang ada salah satu ayam atau apalagi nek apa nek bebek napa entak manten nek bebek ya. Niku angel mati niku dimbangke napa. Nah sebagian anak sing trike nek gurune mau dikai awu niku udah mati. Lalu niku ketika disembelih lagi wis aslinya sudah memenuhi syarat kok disembelih lagi niku sebagian mengatakan malah bisa menjadikan apa haram. Niku sebagian tapi sebagian boleh tetap dihukumi apa sah. Sama saja. Jadi sholat sunnah, sholat taubat yang sementara sholat taubat itu sami mawon. Ini bacaan khusus itu buat wonten. Ini bacaan khusus buat wonten. Bacaan khususnya gitu setelah setelah sholat membaca istighfar. Jadi cuman ngeten. Jadi kebanyakan sholat sunnah yang tidak ada bacaan yang kuwarit itu yang sudah biasa dibaca oleh Rasulullah. Niku yang baik membaca surat rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Ini niku yang baik ngoten. Lho alasannya apa? Alasannya karena membaca surat Al-Kafirun satu kali niku jadi suratul Kafirun rubul Quran. Membaca surat Al-Kafirun satu kali niku pahalanya seperti membaca Al-Qur'an seperempat. Jadi 4 kali Al-Kafirun padha karo ngatamne Al-Qur'an. Nek sing terkenal kan maca kulupit 3 ngatamne Qur'an. Karena suratul Ikhlas thuluthul Qur'an, sepertiga. Nek ping 3 dadi padha karo ngatamne Qur'an. Lek jenengan membaca Al-Kafirun sama kuliah, jadi membaca seperempat Qur'an tambah sepertiga Allah Qur'an. Jadi kalau tidak ada bacaan yang sudah terbiasa dibaca oleh Rasulullah dalam sholat sunnah, maka sebaiknya membaca rakaat pertama setelah Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah Al-Ikhlas. Terus mengenai pernah ada yang bilang ketika rakaat kedua sujud terakhir sebelum tahiyat akhir itu ada bacaan khusus, kalau nggak salah la ilaha illa anta. Itu bagaimana? Ya betul bagaimana? Maksudnya boleh kenapa ya bingung. Boleh apa tidak? Sholatnya sah apa tidak? Boleh. Terus intinya di dalam sholat itu kita itu boleh membaca bacaan meskipun itu tidak terbiasa. Memang sebaiknya doa-doa yang dibaca itu yang sudah kuwarit itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Berarti dalam sujud kita membaca Subhanallah wa bihamdi. Kita membaca seperti kita membaca doa setelah tasyahud akhir. Itu membaca doa Allahumma inni a'udzubika sakulusin niku min adzabil qabr min adzabin sakulusin. Niku kan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Nah seandainya ditambahi doa-doa lain bagaimana? Itu boleh Anda? Boleh kalau memang itu doanya berbahasa Arab. Nek dongane kita bahasa Jawa, ini tidak boleh membatalkan sholat. Apalagi di dalam sujud. Di dalam sujud itu memang kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini kan pengakuan diri bahwa kita niku orang yang zalim. Ya, ini ku diperbolehkan. Kalau biasa, tapi kalau biasanya witir yang terakhir, niku kula mesti maca Allahumma dzfi qalbi rajaa
waqta roja'i aman siwaka hatta la arju ahadan siwaka 3 kali. Niku artinya napa? Allah makdzif fi qalbi roja', ya Allah, berikanlah dalam hati saya hanya berharap pada jenengan. Waqta roja'i aman siwaka, putuskanlah harapanku pada makhluk selain jenengan. Hatta la arju ahadan siwaka, sehingga tidak ada satupun orang yang saya harapkan kecuali saya berharap pada jenengan. Ini melatih hati agar kita tidak tomah pada orang lain. Kita menyerahkan diri kita hanya pada Gusti Allah. Allah makdzif fi qalbi roja'ak waqta roja'i aman siwaka hatta la arju ahadan siwaka. Cara Mbak Bishri Mustafa sujud terakhir tengene salat duha niku kan maca ya Wahhab ya Wahhab ping 20 ben duwite akeh. Mbak Bishri Mustafa Habib Gus Mus niku nggih. Jadi rakaat terakhir salat duha ya Wahhab ya Wahhab ya Wahhab ya ping 20. Kenapa kok ya Wahhab Wahhab ya Wahhab? Itu artinya Al-Wahhab. Allah itu asma Wahhab artinya zat yang banyak memberi. Ini ya Wahhab ya 20 kali sujud di sujud terakhir dalam sholat duha. Betul apa? Yang penting kita itu tidak berbicara dengan makhluk selain Kanjeng Nabi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kita berbicara dengan Gusti Allah. La ilaha illa anta, boten wonten pangeran ingkang wajib disembah kejawi panjenengan. Subhanaka maha suci panjenengan. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini sesungguhnya saya saya minadz dzalimin, itu termasuk orang-orang yang zalim. Itu pengakuan diri kita kepada Gusti Allah. Apa-apa. Alhamdulillah, mugi-mugi paling manfaat barokah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil